Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga kita, keluarga kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan Center yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa kami menginformasikan bahwa sudah banyak materi yang kami upload di YouTube. Silakan berkunjung ke channel Ustadz Arifin Purba Official. Nah, di ujungnya ditambah kita mau mencari tentang apa, misalnya menghitung zakat emas. Setelah Ustadz Arifin Purba Official, tambah lagi tulisan menghitung zakat emas, di enter, maka dia akan keluar dalam bentuk PowerPoint. Misalnya mencari tentang cara menghitung harta waris, enter, keluar, dan sebagainya. Silakan berkunjung. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen. Mudah-mudahan itu semua menjadi sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus hingga hari kiamat karena telah mendukung dakwah. Baik. Nah, langsung saja kita masuk ke tema kita, yaitu tentang manakah lebih afdol, zakat fitri itu dengan beras atau dengan uang. Nah, ini ya, mana lebih afdol? Apakah berzakat fitri dengan uang itu sah, ataukah memang harus dengan beras? Ini akan kita kaji insyaallah. Baik. Di dalam harta dan jiwa itu ada kotoran. Di harta kita ada kotorannya, di jiwa kita ada kotorannya. Nah, makanya wajib dibersihkan. Apa pembersihnya? Pembersihnya adalah zakat. Zakat fitri untuk jiwa, zakat harta untuk harta. Jadi kita khusus pada pertemuan kali ini tentang zakat fitri atau zakat fitrah. Oke, kita lihat. Bersihkan hartamu dan jiwamu dengan infak, zakat, sedekah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah sedekah. Maksudnya situ diantaranya adalah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Membersihkan harta dan mensucikan jiwa mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi berdasarkan ayat ini bahwa zakat itu pembersih harta dan pembersih jiwa. Kemudian bagi yang menerima sedekah, menerima apa saja, itu disunnahkan mendoakan kepada orang yang memberi atau muzakki, karena doa kita itu dapat menenteramkan jiwa mereka. Nah, ini dalil ya tentang bahwa zakat itu pembersih harta dan pembersih jiwa. Surah At-Taubah ayat 103. Zakat pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama zakat fitri. Orang mengatakan sebagian zakat fitrah. Yang kedua zakat harta atau zakat mal. Ya.
Jadi zaman Nabi memang sudah populer zakat, bukan tidak populer, populer. Oke, baik. Nah, yang akan kita kaji adalah zakat fitri. Zakat fitri menurut 4 mazhab. Coba kita lihat wawasan kita ya. Menurut 4 mazhab berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di zaman Nabi langsung mendapat penjelasan dari Rasulullah SAW. Di masa sahabat juga demikian. Tapi begitu Nabi sudah wafat, sahabat juga sudah wafat. Nah, barulah generasi berikutnya itu generasi imam mazhab. Yang terkenal ada 4. Yang terkenal, yang punya karya begitu. 1. Mazhab Hanafiyah. Dalam kitab Bada'i As-Sana ya. Jadi menurut mazhab Hanafiyah, kadar atau ukuran zakat fitri itu setengah sok atau 2 mud untuk gandum, atau 1 sok untuk kurma anggur kering. Dalam ukuran berat sekitar 3,8 kg. Berbeda dengan mazhab lain yang umumnya 2,5 sampai 3 kg. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Ya. Nah, kemudian wujud zakat diperbolehkan membayar dengan nilai uang atau qimah jika lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Hanya mazhab Hanafi yang membolehkan pakai uang, qimah, senilai dengan makanan pokok tadi. Oke. Nah, kemudian waktu memberikannya itu, menunaikannya itu boleh dikeluarkan sejak awal Ramadan. Begitu masuk malam pertama sudah sah, sudah boleh, sampai nanti khatib naik mimbar. Yang kedua, mazhab Malikiyah dalam kitab Al-Kafi fi Fiqhi Al-Madinah. Jadi kadarnya ini menurut mazhab Malikiyah 1 sok makanan pokok setempat, 1 sok. Nah, kemudian wujud zakatnya makan pokok biji-bijian kurma, tidak sah menggunakan tepung atau bubuk atau roti. Nah, jadi dia berupa makanan pokok tapi biji-bijian. Nah, kemudian waktu tidak sah dikeluarkan lebih dari 2 hari sebelum hari raya. Nah, ini pula dia. Jadi tidak sah dikeluarkan lebih dari 2 hari sebelum hari raya. Jadi betul-betul 2 hari. 2 hari atau 1 hari. Ini menurut mazhab Malikiyah. Nah, kalau Hanafi tadi awal pertama udah boleh. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i atau kitab Minhajut Thalibin atau umumnya dipakai di Indonesia. Jadi kadarnya ini 1 sok makanan pokok yang dibakukan di Indonesia sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Itu dikonversi kepada beras. Kemudian wujud zakat makanan pokok setempat ya. Kemudian waktu wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Waktu paling utama afdol adalah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Makruh jika dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri. Bahkan dalam pendapat lain tidak sah, jadi sedekah biasa dia. Oke, nah ini menurut mazhab Syafi'i. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat sekarang mazhab Hambali dalam kitab Al-Mughni ya, Matan Abi Suja. Disebutkan bahwa kadar zakat itu ukuran 1 sok makanan pokok. Kemudian wujud zakatnya makanan pokok. Kemudian waktu tidak boleh dikeluarkan lebih dari 2 hari sebelum Idul Fitri. Jadi artinya seperti bagaimana Imam Hanafi tadi, 2 hari, 1 hari malam takbiran sampai khatib naik mimbar. Oke. Nah, kemudian ringkasan perbedaan utama dari 4 mazhab itu. 1. Kalau dengan uang, hanya imam atau mazhab Hanafi yang memperbolehkan. 3 mazhab lainnya seperti Maliki, Syafi'i, Hambali mewajibkan barang atau makanan pokok.
Artinya tidak sah pakai uang. Yang membolehkan pakai uang itu hanya Imam Hanafi. Itu perlu dicatat. Tapi sekarang ini kan kita sudah fleksibel ya. Indonesia yang katanya mayoritas bermazhab Syafi'i, di mana Imam Syafi'i tidak membolehkan pakai uang, ini rata-rata udah pakai uang dengan alasan-alasan tadi lebih bermanfaat, lebih mudah. Padahal Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i sebelumnya itu tidak boleh, tapi sekarang sudah membaur ya. Lalu bagaimana? Ya wallahu a'lam. Karena ada imam yang membolehkan, ya sudah kita boleh mengikuti ke sana. Di sebagian ulama mengatakan demikian. Nah kemudian besarannya, kalau menurut Hanafiyah menggunakan ukuran berat lebih besar, lebih dari 3,8 kg. Sedangkan 3 mazhab lainnya umumnya menyepakati ukuran 1 sok, yaitu 2,5 sampai 3 kg. Nah kalau Imam Hanafi lebih ya, 3,8 kg. Oke. Nah kemudian waktu, kalau Imam Hanafi membolehkan paling awal, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Hambali paling ketat yaitu 2 hari sebelum Idul Fitri. Itu maksimum 2 hari atau 1 hari. Kalau 3 hari, 4 hari sebelum Idul Fitri bahkan tidak sah. Nah kalau Imam Syafi'i membolehkan dari awal Ramadan. Jadi Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi hampir sama dia. Kalau Imam Maliki dan Hambali itu ketat dia. Jadi itu startnya itu 2 hari sebelum Idul Fitri sampai khotib naik mimbar. Oke. Sekarang masuk waktu malam pertama Ramadan, ini dalilnya. Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat Ramadan atas orang merdeka, hamba, pria dan wanita. Jadi karena hadis mengatakan zakat Ramadan. Jadi kata Rasulullah SAW, zakat Ramadan alal hurri. Jadi zakat Ramadan itu untuk orang-orang yang merdeka, untuk hamba, pria dan wanita. Zakat Ramadan berarti begitu masuk Ramadan sudah boleh menunaikan zakat. Nah ini sebagian ulama mengatakan tadi sejak awal sudah boleh menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, waktu afdol 2 hari sebelum Lebaran. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yu'tiha alladzina yaqbalunaha wa kanu yut'una qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Dan Ibnu Umar biasa memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang menerimanya itu, mereka itu diberi sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini waktu paling afdol ini, supaya mereka bisa siap-siap ya untuk mempersiapkan kebutuhan mereka di hari Idul Fitri itu. Nah kemudian yang ketiga, waktu wajib, yaitu maghrib malam Lebaran hingga khotib naik mimbar. Ini di hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'ir al-abdi wal hurri wal zakari wal untha wal saghiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun yang budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa. Zakat tersebut diperintahkan dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat Id. Nah ini waktu wajib. Ya. Jadi habis sholat subuh itulah, itu udah waktu mentok, waktu wajib. Waktu afdol tadi ya 2 hari sebelumnya. Waktu boleh awal pertama. Nah, kapan seorang itu mulai terkena kewajiban zakat fitri? Kita lihat. Wajib membayar zakat fitri itu apabila seseorang bertemu terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Ini pendapat Imam Syafi'i. Artinya
begitu maghrib malam Idul Fitri, ya, anak lahir. Nah, itu dia sudah wajib zakat, dizakatkan. Atau begitu masuk Idul Fitri, masuk malam Lebaran, 2 menit 3 menit orang itu wafat, nah maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Situ terkena wajib di situ, yang lahir maupun yang wafat, apalagi yang hidup. Nah, karena itulah dinamakan zakat fitri, dan hukumnya juga disandarkan pada waktu fitri tersebut, masuk hari raya Idul Fitri. Tuh. Tapi nanti ada juga pendapat zakat Ramadan, begitu masuk Ramadan, nah, berarti dia sudah zakat. Jadi nama zakat fitri itu ada zakat Ramadan, ada sedekah Ramadan bahkan. Itu dalam video saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Nah, kemudian contoh, seorang meninggal 1 menit sebelum terbenam matahari pada malam hari raya, maka tidak punya kewajiban. Belum masuk maghrib, 1 menit lagi dia meninggal, nggak wajib zakat. Ya, dikeluarkan zakat fitri. Tapi jika ia meninggal 1 menit setelah terbenam matahari, maka wajib bagi dia zakat fitri. Masuk maghrib 1 menit atau pas masuk maghrib dia meninggal, nah, maka dia wajib dizakati oleh keluarganya. Nah, apabila lahir bayi 1 menit setelah tenggelam matahari malam Idul Fitri, maka tidak wajib zakat fitri. Namun jika bayi itu terlahir 1 menit sebelum matahari terbenam, maka zakat fitri wajib bagi. Jadi sebelum maghrib lahir bayi, nah, maka dia wajib zakat. Tapi begitu masuk maghrib, ya, bayi lahir, maka tidak wajib zakat. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Baik ya. Nah, kemudian yang keempat, di luar waktu, yaitu khatib turun dari mimbar. An Ibnu Abbas qol farada Rasulullah SAW wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang menunaikannya zakat fitri itu setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Jadi kalau begitu khatib turun dari mimbar, dia baru berzakat katanya, itu bukan zakat tapi sedekah biasa. Berarti dia berdosa tidak menunaikan zakat. Makanya hati-hati. Apalagi kalau ada dualisme lebaran, ada yang sudah lebaran, ada yang masih puasa. Dan itu hati-hati itu. Hati-hati, jangan sampai pas hari lebaran, orang ada yang lebaran kita berzakat, padahal kita masih puasa misalnya, tapi kan itu hari diragukan. Memang paling afdal itu 2 hari sebelum Idul Fitri itu. Baik. Nah, berupa apa dan berapa ukuran zakat fitri? Nah, disebutkan dalam hadis, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw so'an min sa'ir, aw so'an min tamrin, aw so'an min akitin, aw so'an min zabibin. Artinya, dahulu di zaman Nabi kami menunaikan zakat fitri itu berupa 1 sok bahan makanan, 1 sok gandum, 1 sok kurma, atau 1 sok keju, 1 sok kismis. Hadis riwayat Bukhari. 1 sok adalah 4 cakupan penuh 2 telapak tangan. 4 cakupan nih. Jadi 2 tangan dicakup itu makanan, korma tadi itu penuh begitu. 1, sekali lagi 2, sampai 4 kali. Kalau dia orangnya besar, tangannya panjang, ya banyak lah isinya. Nah, ya. Lalu dikonversi kepada beras itu seperti tadi 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Ya. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian siapa yang wajib ya berzakat fitri? Nah, disebutkan dalam hadis. Ya. Man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru minan nas. Faqalu ya Rasulullah wa ma yughnihi? Qala ayyakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin aw lailatin wa yaumin. Artinya, barang siapa meminta-minta padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sesungguhnya dia telah mengumpulkan bara api. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana ukuran mencukupi tersebut?
Rasulullah bersabda, seukuran makanan yang mengenyangkan untuk sehari semalam atau di hari raya tersebut. Nah, jadi ini adalah teguran dari Nabi. Kalau ada orang yang sengaja minta dia, bagi dong, beri dong kepada saya zakat fitri, beri dong. Padahal dia mampu, maka dia sudah menyiapkan bara api neraka dia. Dia sudah mempersiapkan dirinya, ya, masuk ke dalam bara api neraka itu. Lalu sahabat bertanya, yang dikategorikan itu mencukupin itu bagaimana ya Rasul? Jadi kata Nabi, dia punya bekal untuk dimakan sehari, ya, sehari semalam di malam hari raya itu. Jadi malam hari raya itu sama hari rayanya dia ada makanan, cukup dia untuk makan malam hari sampai siang hari raya itu. Cukup makanan dia, ada bekal dia untuk dimakan satu keluarganya. Nah, itu yang dikatakan cukup, gak boleh meminta-minta. Tapi begitu di zaman Nabi itu susah. Tapi zaman sekarang kita ini, ya, kalau untuk di kota-kota besar katakannya, itu hampir tidak ada seperti itu. Justru motornya bagus, TV-nya bagus, HP-nya pun bagus. Tapi dia juga menerima zakat fitri, bahkan minta-minta. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Tapi sesungguhnya kondisi seperti ini di daerah-daerah masih banyak. Nah, cuma karena tidak terkoordinasi dengan baik. Misalnya di Jakarta lah, ya, di komplek kayak Pondok Indah misalnya. Di situ kan sudah tidak ada lagi. Lalu itu kumpulkan itu dialihkan ke tempat yang betul-betul membutuhkan. Di pinggiran-pinggiran banyak sekali yang masih membutuhkan, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, cuma tadi itu, ya, koordinasinya kurang, keterbukaan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab lah. Boleh nggak Ustadz kita memberikan itu langsung kepada mustahiknya? Boleh. Lewat lembaga, boleh kalau memang kita percaya, ya, track recordnya dan kita tahu bagaimana sistemnya, mereka menguasai atau tidak. Tapi kalau memang kita bisa sendiri, nggak apa-apa, kita sendiri. Kita beberapa teman sama keluarga boleh. Iya, tapi nggak usah ribut-ribut begitu. Maksudnya ya diam-diam aja, senyap aja. Nah, kita cari dia, kita betul-betul kita selidiki, kita pantau. Ya, tidak hanya di hari raya itu, dari sebelum-belumnya. Nah, ini jadi itu, makanya kita hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang mampu, tapi kita meminta-minta, kita mengemis-ngemis, jangan sampai untuk mendapatkan, ya, zakat fitri itu. Baik, nah ini ya. Baik, kemudian zakat fitri itu adalah sebagai pembersih jiwa yang menunaikan. Ini pembersih jiwa yang menunaikan dan untuk makanan fakir miskin. Untuk makanan fakir miskin, yaitu zakat fitri itu. Jadi sebagai pembersih jiwa dan untuk makanan fakir miskin di hari raya, di hari lebaran. Itu zakat fitri fungsinya itu. Untuk makanan fakir miskin dan untuk pembersih jiwa bagi orang yang menunaikannya. Nah, disebutkan dalam hadis bahwa, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Artinya, dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan dari kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Nah, jadi fungsi zakat fitri sini dua. Pertama, pembersih jiwa. Yang kedua, sebagai konsumsi untuk fakir miskin di hari raya Idul Fitri. Inilah fungsinya zakat fitri itu. Oke, tapi wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.